Dah. Gua ini Apa? Ini kan episode Kedua. Ya. Ketiga. Kedua. Keempat. Gimana ntar lah. Ya udah, boleh. Ini kan episode kedua ya kita Ya. kita syuting di studio Studio Stand Up Indo yang keren ini. di Jalan Kemanggisan Raya nomor 97. Kalian bisa datang, bisa belanja. Ada kaos gua sama kaosnya Yuda. Betul. Oh iya bener, gua nitip kaos. Kenapa gua nggak ini yang nggak nyebut? Ini makanya gua ingetin. Oh iya, jadi pokoknya makanya jangan itu gua ada nggak sih di layar? Ada. Mana nih? Nah, lu. Oh iya bener. Udah nggak usah fokus sama kamera. Kok nggak sentral sih? Nggak center. Berarti posisi gua kameramennya salah. Udah biarin lah. Dia bukan masalah biarin ini. Udah sih, sejak kapan kita peduli sama hal-hal teknis? Iya, emang enggak. Cuek aja, udah. Jadi ini adalah episode kedua kita dari podcast Senin Kamis di seasoning 2. Dengan video tentu saja. Betul. Dan hari ini kita masih seperti biasa, yang berubah hanyalah soal set alat. Dan Kita tidak menggunakan alat yang murah tapi bagus itu lagi. ya. Kita sekarang menggunakan alat yang mahal tapi bagus. Betul. Tuh. Dan kita enggak Cupang lu nggak mau ditaruh di sini buat pajangan? Ngapain? Buat pajangan kantor Stand Up Indo. Oh iya benar, boleh. Iya kan, maksudnya kan kantor Stand Up Indo ini kan baru, Ya. sedang banyak pajangan-pajangan yang bisa dipakai. Kenapa nggak lu taruh cupang lu satu yang paling mahal di sini? Ya jangan satu kalau Si anjing. Emang nggak boleh yang paling mahal? Boleh. Lu nggak percaya sama Stand Up Indo? Bukan nggak percaya, kan mau gue jual. Stand Up Indonya? Ke orang kalau nyari jokes begitu amat dah. Ntar gua aja nih yang kalau diseriusin sama Pak Ajis, lu mau ngejual Stand Up Indo? Udah pasti lah. Aduh tapi enak banget. Gua nggak tahu nih. Ih, studio ini enak banget ya. Studio ini terlalu nyaman. Terlalu nyaman, betul. Jadi kita tuh kadang bingung mau ngobrolin apa gitu. Kita tuh karena sampai nggak nemu kita mau mikirin tema apa Iya gitu. bukan nggak mikirin, karena yang kita pikirin kayaknya enak buat rebahan. Iya, benar. Iya, nggak Posisi adem di udahlah. studio Condet kan panas. Bener. Apalagi kalau udah take 3 episode, udah keringetan tuh. Iya. Pulang, gua kalau tiap pulang dari podcast studio Condet, bau asap baju gua. Lah orang ngerokok pada pelepas saya. Kagak habis-habis. Orang mana sih ngerokok bunyinya pelepus? Ini mic sebenarnya posisinya gimana sih yang enak? Gini. Pokoknya lu denger aja suara lu sendiri bulat nggak? Bulet. Tuh segitu tuh bulat tuh berat. Kita coba gaya-gaya penyiar yuk. Gimana sih penyiar? Selamat datang kembali Enggak, di tar dulu. 100,4. Iya emang penyiar apa dulu? Penyiar pagi. Penyiar radio. Emang penyiar apa lagi? Lah emang ada kan penyiar ini? Apa? Penyiar berita innalillahi. Telah meninggal saya. Woi. Itu beat siapa ya dulu ya? Iya, Ada kan yang beat gitu ya? Siapa Telah ya? meninggal saya. Gimana? Kalau penyiar berita kan beda kan. Ya, enggak, tapi kalau penyiar radio tuh apa sih Suaranya tuh berat gitu, dia suaranya ada berat. standarnya gitu enggak sih? Selamat datang kembali Kaula Muda di 100.4. Hah, kok poin sih? Kan bukan koma itu titik. Titik itu kan poin disebutnya. Lah, tapi penyiar-penyiar radio pada koma ngomongnya. Itu mah emang lah lagi koma mana bisa ngomong. Bukan. Gimana? Gue pengen coli boleh gak sih? Kenapa tiba-tiba anjing? Bro, masalahnya lu udah punya istri. Oh iya, sorry. Jadi gimana nih studio baru yang bisa kita pergunakan sekarang? Kita akan lebih sering bikin dengan video ya Yud ya, karena udah dapat studio baru Ya. dan mungkin nanti kita akan coba-coba di studio baru yang lain. Betul. Studio lainnya mungkin kita bisa minjem studio siapa, intinya minjem lah. Siapa? Kita bisa pinjam tempat Emily kalau mau. Oh iya dong. Kita bisa minjem Ketawa. Boleh gak sih? Boleh lah. Dah. Ini bisa kita bawa nggak? Jangan dibawa. Kita minjem tempatnya aja. Alatnya mah tetap pakai yang itu. Yang kita pegang itu yang biasa yang murah. Iya. Jadi ketahuan alat kita sebenarnya. Lah nggak apa-apa kali. Dah. Ya nggak apa-apa emang. Lah alat kita terbukti sudah membawa kita ke 75 episode loh Yud. 76. 75 75. Iya kan. Sudah 75 episode membawa kita dengan pendengar kita yang makin bertambah. Betul.
Podcast Senin Kemis. Ngomong-ngomong di sini ada Pandu. Kalian mungkin tidak bisa melihat, tapi dia tadi ngasih ide yang menurut gue cukup bagus sih. Apa tuh? Itu. Kan kita tadi sempat bingung kan. Ini kita udah pakai video. Kita mau naik tetap Senin Kemis atau Kemis aja. Ya karena gimana ya? Kan makin lama preparationnya makin banyak. Iya, kayak udah ngurusin gini. audio, ngurusin video, editing. Editor nggak punya. Betul, laptop Kita nggak punya. Laptop nggak ada, admin sukarela. Maksudnya kayak gitu. Kameramen nggak ada. Siapa nih kira-kira yang mau ngedit videonya, audionya gitu kan? Kalau misalnya Tepatnya siapa yang mau ngeditin tanpa dibayar? Tadi si Pandu, teman gua, dia bilang katanya udah namanya jadi podcast setiap Kemis. Itu ide yang sangat bagus. Ide yang sangat bagus. Jadi tidak merubah singkatan. Tidak merubah singkatannya. Tetap PSK. Tapi definisinya berubah. Iya. PSK. Podcast setiap Kamis. Gimana? Setuju? Setuju? Ayo gue tungguin jawabannya. Gue juga nungguin. Oke. Kalau itu. Setuju nggak? Tapi lu sendiri setuju nggak? Kalau cuma jadi satu episode setiap minggu. Ini siapa sih yang memulai awalnya kita seminggu 2 kali? Lu! Kok bisa-bisanya sih lu nanya? Siapa yang memulai ya? Lu. Gua lupa. Lu juga yang orang dari Setengah jam ya? Oh, dari setengah jam tiba-tiba kita jadi sejam, jadi sejam setengah, jadi 2 jam. 2 jam cuma sekali. Itu episode tahun baru 2 jam apa 3 jam ya? 2 jam. 2 jam aja udah capek itu kita. Makanya. Udah sejam aja, setengah jam aja lah balik lah. Kenapa? Balik setengah jam. Balik kemana? Enggak durasinya. Oh, ya. Balikin jadi setengah jam lagi. Nggak bisa, tapi kita kan nggak bisa nentuin gitu kalau setengah jam belum ada closingan. Kan itu permasalahan. Iya benar. Ya udah sekarang kita akan ngebahas soal catur. Oke. Lu tuh ngerti permainan catur nggak? B2. Dah. Oh kotak. Gue yang nggak tahu. Nggak soalnya kan baru-baru ini lagi rame kan Yud. Beberapa waktu yang lalu lagi rame. Sekitar seminggu lalu lah. Iya pertandingan soal Grandmaster Dewa Kipas. Iya lawan Grandmaster Iren. Iya benar. Lah, kok lu bingung? Enggak benar. Gue lupa namanya. Iya kan komentatornya juga Grandmaster juga kan. Iya. Satu Grandmaster siapa tuh yang cewek yang Monica ya? Monik. Ya gue lupa namanya, nama depannya. Tapi gue follow Instagramnya langsung. Sama satu lagi tuh yang Grandmaster Sexai. Sama. Jokesnya sama. Dari tadi ditunggu momennya kapan nih kita ngomong Grandmaster Sexai. Bro, kok kompak sih anjing? Oh ngentut. Enggak, udah gue enggak mau lagi. Ya udah. Scotty tuh hoti. Ricky sih. Ya udah. Si Empang. Hah? Si Empang. Siapa tuh? Pemain Smackdown. Kok si Empang? Emang si Empang kan pernah kita bahas anjing. Enggak pernah ya. Yang di episode selamat ulang tahun Booker T. Enggak pernah bahas si Empang. Si Empang, C Empung tulisannya. Oh, lu nggak nyob. Lu nyebutnya nggak bukan si Empang. Si Empang, emang namanya si Empang. No. Tulisannya C Empung. C Entong. C Entong itu mah. Si Entong. Si Entong. Gini ya. Siapa temennya yang gendut yang suka megangin kuping? Ini Memet yang megangin kuping mulu. Si Entong gua tahu tuh. Iya. Udah gede tau dia sekarang. Iya. Gede banget anjing sampai nutupin. Jadi Sintong. Anjing. Nah ini baru enggak kompak. Si Pandu kaget beneran. Iya bener. Oh pantes lu lepas gini biar lu ketakar ya teriaknya. Iya biar gue takar teriaknya. Iya. Anjing sih gua gimana ya kita bikin studio kayak gini ya? Ya nyuruh Kang Didi. Bukan. Kan Kang Didi bisa bikin studio mah. Kira-kira ngedak tembok. Habis berapa sih ini? Berapa ya? Iya. Bata FND. Bukan. Bata berapa ratus ribu paling. Enggak, lebih pasti ya? Lebih dong. Enggak, ininya deh peralatannya, perabotannya nih. Perabotan ini roadcaster aja kalau nggak salah 10 jutaan. 10 sampai 12 juta. Kita di sini aja deh. Enggak usah bikin studio. Baru denger ininya aja udah jiper ya? Iya. Ini kalau tuker Mio lu dapat 2 nih, Ut. Dapat 4. Orang di OLX 2,5 juta. Tapi anjing ya. Gue kan dulu pernah punya Smash kan, Smash 110 generasi kedua. Betul. Yang knalpotnya udah bukan lurus, yang udah agak naik. Iya.
Gue kan dulu beli itu kalau nggak salah 4,5 juta apa 5 juta gitu. Beli second juga. Beli second. Terus kan gue trondolin kan, gue dulu pakai buat balap-balap drag di Harapan Indah. Trondol segala macem, lepas sayap, lepas mika belakang segala macem, stang dibengkokin. Habis itu karena gue mau kuliah, gue nggak bisa tuh keluar Jakarta pakai motor itu. Dan pajaknya mati. Akhirnya gue pakai motor standar untuk kuliah di Jakarta. Motor itu akhirnya dijual. Lakunya cuma 1,5 juta bangsat. Yang beli tukang bubur. Iya. Hah? Iya, tukang bubur dekat rumah gua akhirnya beli. Bangsit kembalian naik haji tuh. Hah? Tukang bubur. Enggak, cuman kasihan tukang buburnya tiap jualan tumpah. Motor gua kencengan. Belum distandarin sama abangnya. Iya, lucu bener. Jualan bubur untungnya sehari 30.000 habis di bensin. Tapi kalau ngomongin motor gitu yang lucu tuh ini dulu tuh Suzuki Thunder anjing. Kenapa? Suzuki Thunder kan sempet digemari tuh karena dia motor laki tapi cc-nya 125 dan murah. Ya, pada saat itu harganya paling 12 sampai 13. Iya, 12,5 juta. Terus kan sempet jadi hadiah itu tuh lomba kan. Lomba apa? Stand up dulu. Hah? Lomba itu Yanto Black kan dulu dapet street komedi. Ya kan jadi hadiah itu kan. Jadi Suzuki Thunder. Coba sekarang lu cari di OLX. Oh, tahu gue, orang kemarin temen gue beli Suzuki Thunder bahan 800.000. Buat dibikin chopper kampung. Suzuki Thunder 800.000 brengsek. Anjing ya. Gila itu kayak tinggal Thundernya doang dah. Suzuki-nya udah nggak ada. 800.000 ya bener-bener. Terus kemarin gue kan iseng nyari-nyari motor juga Yud, nyari-nyari motor apa ya yang murah. Isengnya nyari motor lu ya. Karena itu gara-gara ngeliat anjing Thunder 800.000 denger cerita dari temen gua. Nyari lagi motor-motor yang beneran murah gitu. Gua nyari ada nggak ya orang jual motor gope gitu. Nggak apa-apa rusak, gua mau beli aja, mau gua pakai gitu. Nyari susah nih ternyata yang gope ya. Susah lah. Lu yang enggak aja. Itu motor gue yang di belakang yang rongsok. Yang Karisma? Iya, Karisma yang rongsok yang. Oh, yang deket Airpark lu. Deket iya. 1 juta gue beli. 950. Kondisinya waktu itu ngebul mesinnya. Yang bawa Marcel tuh orang Priuk yang jual. Pas banget pas gue beli Karisma itu tuh. Kan bodinya udah nggak ada, tinggal rangka. Emang gue nyari rangkanya kan. Mau buat lo apa sih? Ya mau buat mainan juga tadinya. Ngeng gitu pakai tangan. Bukan, enggak. Gimana? Mainan tuh gimana maksudnya? Gini. Dung. Bumi gonjang-ganjing, motor ketar-ketir. Jadi wayang. Itu tapi kenapa motor itu kan belum gua apa-apain kan. Maksudnya sampai sekarang udah berapa tahun, kenapa enggak mau gua jual? Berapa tahun? Lupa gue. 2017 sampai 2016 sampai 5 tahun. Pokoknya itu enggak mau gua jual, lu tahu enggak, gara-gara itu motor itu ada sejarahnya. Memang pasti ada kan sejarah itu apa sih hak Karisma? Honda itu pendirinya itu kan Soichiro Honda. Sejarahnya Soichiro Honda itu pada tahun Enggak, maksudnya bukan sejarah Hondanya. Bukan. Motor itu doang. Soalnya kalau sejarah Honda gue tahu. Gue pernah nonton di YouTube biografi Soichiro Honda itu. Enggak usah sampai segitunya. Si pemilik Honda. Enggak. Karismanya lu tahu enggak sejarahnya? Tahu. Dari mana? Nela Karisma. Itu nggak mau gue jual gara-gara waktu pas gue beli itu kan Marcel bawa dari Priuk. Pas nyampe. Oh itu belinya di Priuk? Di Priuk, orang Priuk yang jual. Yang jual, tetangganya Marcel. Nitip Sel, tolong bawain ke Rawamangun, ke Tip Top, dulu masih di Tip Top. Oh iya, Tip Top Rawamangun. Nah pas gue nyampe motornya nyampe Tip Top udah emang ngebul, bannya goyang-goyang. Kata Marcel nyampe, kita buka Instagram, Twitter, bom Kampung Melayu. Hah? Enggak, terus hubungannya apa? Gak apa-apa, jadi gue inget pas motor. Motor itu beli di saat kejadian bom Kampung Melayu. Terminal ya? Iya, yang terminal yang di bawah jembatannya itu persis kan? Yang di apa sih WC umumnya apa? Iya. Iya, benar. Bom Kampung Melayu benar. Jadi ya adalah hubungannya lah. Gak ada. Itu sejarahnya disambung-sambungin doang bangsat. Gak ada sangkut pautnya itu sama sekali. Aduh. Gue beli motor yang gue tuh nggak pernah beli motor. Cuman 2 kali rumah gue beli motor baru. Yang? KZ Zone yang mana aja? Ada Zone VR Kawasaki. Yang mana ya? 125 cc. Itu motor memang gak begitu laku. Dia sekarang banyak dipakai untuk kantor pemerintahan PNS gitu. Anjing. Beneran. Upgrade dari KJR ya?
Enggak juga kan sih. Blitz Air, KJR Blitz Abis Air. Blitz Air. Oh itu KZ Zone. KZ Zone. Bukan yang ini kan, bukan yang tankinya di depan. Iya, bukan itu, kan? Jadi itu apa ya? ZX130. Oh, ZX130. Nah, tapi rilisnya setelah ZX130 Oh, itu. iya. Oh, ha. KZ Zone VR. Terus? Itu bokap gue beli baru itu 14 juta. Apa 13 juta gitu dulu pada gue lupa tahun berapa sih. 2005, 2006. Enggak tahu gue lupa. 2000 lupa. Lupa pokoknya udah enggak usah ditanya. Enggak penting tahunnya. Lupa. Iya lupa. Itu doang kayaknya beli motor baru. Telepon deh bokap lu. Hah? Telepon bokap lu. Ngapain? Tahun berapa ya beli? Enggak usah udah. Bokap gue deh. Ya boleh bokap lu. Kok lu gitu sih ngucapnya? Yang atu begini, yang atu satu. Emang gitu. Aneh bener. Mulai serak nih gue anjing. Ya udah minum. Gak ada air lagi. Ada banyak. Gue minum aja anak pang ini. Woi, gitarnya nggak usah dimainin. Anjing ini kedengeran banget kalau ini Iya, gerak ya. Iya itu motor baru gue cuman pernah beli itu. Ya. Lu pernah beli motor baru? Ya baru semua belinya. Oh dari baru. Karisma baru. Ih, gokil Mio juga baru. Tapi setelah 2006 ke atas nggak pernah beli motor lagi. Jadi udah 15 tahun gue nggak beli motor. Iya sih itu Mio lu aja generasi pertama kan? Iya 2006 sebelum Mio Smile. Iya. Masih cemberut kan? Masih cemberut, belum smile dia. Iya belum Smile. Belum menemukan kebahagiaan jadi motor. Mio Smile kan keluar gara-gara Avi kan? Serius nih. Iya Smile Avi. Enggak mungkin. Lu tau gak Smile Avi nama aslinya Ismail? Ismail tahu gua. Tahu gua beneran tahu. Gua kan dulu ngikutin Avi. Kemana? Ke Indosiar. Ke Dan Mogot. Ya gua cuman itu kayaknya beli baru bokap gua. Terus? Oh dulu bokap gua juga beli Grand baru sih dari baru tapi Honda habis Grand. dijual Honda Grand tahun 96. Tuaan motor gue berarti gue 92. Yang Ya Honda Grand. tapi udah dijual kan? Nah itu anjing tuh gue dicerita belum ya? Belum. Dulu gue kan demen trek-trekan kan zaman SMP SMA. Gue bawa Honda Grand gue tuh gue modif ya gitu maksudnya buat trek-trekan Buat lah. balapan. Iya buat balapan. Drag. Iya kayak gitu-gitu. Terus gue bawa ke sekolah ceritanya. Trek-trekan juga. Enggak anjing. Gue demen bawa motor itu ke sekolah gitu karena nggak ada motor lagi kan. Karisma dipakai bokap gue. Mio belum punya waktu itu. Jadi gue bawa Grand ke sekolahan tuh. Sekolahan sekalinya gue nggak bawa. Besoknya gue nggak bawa. Tiba-tiba udah nggak ada pas gue balik. Grand ya? Honda Grand ya. Di? Gue tanya, Pak mana ini motor? Orang udah gue otak-atik sedemikian sehingga kan. Hah? Kan gue udah gue otak-atik maksudnya udah. Iya kenapa sedemikian sehingga? Ya nemunya itu katanya Ya kan di otak udah gue. boleh. Udah gue otak-atik, udah gue obrak-abrik, udah gue trondolin, udah gue modif-modif, udah gue korak-korek kan gitu kan. Nggak harus semua lu cari padanan katanya. Nggak harus semua lu cari padanan katanya. Korak-korek, trondol, mondar-mandir, warawiri. Iya jadi pas gue balik nggak ada mana motor gue udah sampai ngamuk-ngamuk tuh dia nangis. Bapak gue jawab dengan santai, no jadi komputer. Bangsat besok lu sekolah naik komputer dong. Anjir. Jadi dijual sama bokap lu. Dijual. Buat beli komputer. Buat beli komputer Pentium 3 lagi. Anjing kelihatan murahnya. Anjing Pentium 3 lagi waktu itu. Pentium 3 itu tahun 2004 tapi 2005 gitu gue lupa. Ketinggalan itu mah ya. Udah ada Pentium 4. Iya. Terakhir Pentium 4. Gua dulu sempat pakai Blitz Air. Lumayan lah. Enggak tahu kita udah pernah bahas ini belum ya? Gue juga lupa. Gue juga lupa. Ya kalau emang udah dibahas ya udah. Ya udah. Gue pernah pakai Blitz Biar Air. dengerin lagi. Sampai sekarang tuh Blitz Air masih ada. Motor paling lama di rumah gue kayak sekarang Blitz Air. Oh iya. Itu lu cerita tuh. Blitz Air. Benar. Paling lama tuh sampai sekarang. Enggak, sisanya udah pada dijual kan abis Grand. Bokap gue beli Grand. Grandnya dijual. Beli Blitz Air. Blitz Air juga beli second tuh. Sampai sekarang masih ada dipakai adek gue nggak kerja. Oh iya, dipakai adek lu Blitz Air itu. Lah emang adek lu ada di rumah lu? Ada yang laki. Lah emang iya? Lah Mana kok gua gak ketemu waktu ke rumah lu? ya lagi dalam kamar kali. Kamar yang mana? Kamar dia. Di mana? Di depan. Depan mana? Di sebelah kamar gua lah. Lah itu bukan kamar emak bapak lu? Ya kan adek gue juga punya lapak di situ. Ada tempat, ada kamar juga di situ. Oh iya. Lu nggak tahu lah, lu belum pernah masuk ke kamar emak gua. Ya ngapain? Gitulah, gua motor itu, Yud. Pengen, gue sih sebenarnya agak sayang ya dulu bokap gua ngejual Grand. Kalau tahu sekarang Grandmaster lagi rame lagi. Iya.
agak sayang tuh memang gua. Tapi lu ngikutin gak sih itu kemarin? Catur. Iya yang ngikutin gua beritanya doang itu. tapi tontonannya enggak. Iya. Oh gua sampai nonton sih. Gua nonton sekilas-sekilas doang catur tuh. Info berarti. Sekilas info. Apa yang lu itu kemarin apa ya? Yang bikin lu tertarik apa ya? Seru aja gitu. Oh karena rame-ramenya aja. Seru kayak ini sebenarnya beneran nge-cheat atau enggak, karena kan gua nggak ngerti permainan catur. Dan sampai sekarang kan maksudnya itu tidak terjawab kan. Betul. Dia curang apa enggak, dia nge-cheat atau enggak sebenarnya. Cuman kemarin akhirnya dipertandingkan sama Grandmaster itu ya tetap kalah 3-0. 3-0. Harusnya 4 kan? 4 babak. Di keempat dia nyerah. Enggak, bukan nyerah. Jadi karena udah 3 juga ya? Enggak, karena Pak Dadang menganggap loh ini kan pertandingan catur bukan Marlina. Marlina pembunuh dalam 4 babak. Gue tahu lagi tuh, tapi gue belum nonton filmnya. Wah itu seru sih. Seru, bagus, serem. Gue sih sukanya karena emang itu film yang beda aja buat. Oh itu endingnya di depan ya? Film Indonesia enggak, bukan gitu dong. Katanya beda. Ya enggak gitu, tapi maksudnya. Oh. Jadi itu film tuh nggak pakai kru. Beda banget sih itu. Nggak pakai kru, nggak pakai sutradara ya. Iya. Yang ngetek semuanya pemain. Tapi buat film Indonesia itu beda aja gitu. Iya. Alurnya, cara itunya. Oh iya. Tapi kalau soal film ini jadi ke film nih. Ya kemarin kita mengalur ngidul aja ini. Iya habis emang. Ngalor ngidul, korak-korek. Enggak semua harus ada itu padannya, Bad. Wih, gokil. Jadi soal lu pernah, aduh pasti nggak pernah sih. Tuh lu mah udah under ini. Under pressure. Undertaker. Underestimate. Iya. Bener kan? Bener. Lah lu ngapain ngerogoh kantong tapi nggak ngeluarin HP anjing? Lah gua ngeluarin apa? Ide. Enggak, ini tadi gua ngegaruk paha. Si anjing. Bagian dalam, jadi dari kantong tuh gitu gua. Terus? Lupa gua mau ngomong apa tadi tuh. Udah gak tahu lu yang pengen ngomong. Udah dah lupa. Pencet efek deh. Anjing selalu ada. Jadi di episode kedua ini apa yang beda dari podcast Senin Kemis? Apanya yang beda sih? Selain tampilan. Ya jelas gitu, tempatnya beda. Ya kalau dari isi tetap kosong. Betul. Ngomong-ngomong untuk yang mau ngirim-ngirim cerita untuk dibacain. Apa yang mau kita bacain sekarang? Boleh. Tapi email belum banyak yang masuk, Bang. Gak apa-apa, yang udah ada dulu aja. Oke. Yang udah ada dulu aja. Oke, gue bacain. Bacain aja. Apa mau salam-salam? Enggak, bebas udah bacain email aja, bener kata si Andri. Hah? Kalau mentok itu aja. Kalau udah mentok bacain email dah. Ya udah. Email ini kan. Email apa? Itu Marsyanda. Kok Marsyanda? Mami email dulu. Lu nggak inget ya? Siapa sih? Kisah sedih di hari Minggu. Aduh nggak tahu gue. Pada kagak nonton sinetron lu ya? Ya kenapa lu nonton sinetron? Lah seru kali dulu. Lah Gading Martin masih muda. Marsyanda masih SMP. Dimas Rahmatullah. Ini apa nih? Email. Ya katanya ada yang ngirim di DM juga. Tadi yang salam itu mah. Oh salam beda. Iya. Ya udah kita bacain cerita aja. Dimas Rahmatullah. Mana sih? Nah. Oh nih email yang masuk. Jadi udah ada beberapa email yang udah masuk kan. Berapa tuh? 3. Ya udah bilang aja 3. Dimas Rahmatullah. Ya. Ini mau cerita gue bang, gak bohong dah sumpah. Kan gue kelas 8 SMP ya. Enggak, kenapa lu teriak-teriak? Hah? Kenapa lu teriak-teriak? Ini dia kayaknya begitu deh pas ngomong. Enggak, itu persepsi lu doang. Ini mau cerita gue bang, gak bohong dah sumpah. Nah, kan bisa gitu. Kan gue kelas 8 SMP ya. Iya. Badan gue gendut, jadi celana olahraga gue ngepres bener. Nah, di kelas gue ada yang namanya bercanda nepokin biji. Jadi ada aja gitu anak laki nepokin biji anak laki lain. Bercanda bawa-bawa keturunan. Hah? Suatu hari gue pakai celana olahraga yang sempit di selangkangan. Depan gue ada segerombol anak cewek ngobrol gitu. Kebetulan mereka cerita yang pakai act out segala. Entah seru apa gimana. Gak sengaja tangan dia ngayun ke belakang. Di belakang dia ada gua. Otomatis ayunan tangan dia nepok biji gua. Malu, perih, perut mules, mau protes nggak bisa, mau dibales apa lagi. Sekian bang.
Anjing, ceritanya kenapa begitu doang? Tapi dia kelas 8 SMP loh. Dan dengerin podcast kita. Cerita dulu kali, bukan sekarang. Kan gua oh iya benar. Yah, goblok. Masih anak SMP dengerin ini kita, podcast kita. Ini no, lu lihat no. Itunya fotonya. Kan gua kelas 8 SMP ya. Enggak lah, Yud. Kalau misalnya dulu kan dia harusnya ngomongnya waktu gua kelas 8 SMP gitu kan. Anjing, di airplane lagi. Emang kenapa? Gua nggak bisa buka fotonya. Ya udah buka aja sendiri. Gak bisa. Eko Putra. Oh, ini yang tadi nih. Kok yang tadi mana sih? Yang tadi lu cerita. Halo, gua Eko, nggak usah disebut nama bang. Oke kok. Gak usah pakai headphone, Yud. Emang kenapa sih? Gak apa-apa sih. Ya udah terserah gua. Gua seneng dengerin suaranya Suara di sini lu tuh. sendiri Iya, ya? Kayak penyiar ya? Bener. Udah, gua gak usah dipakai deh. Di sini gua mau cerita kalau gua sama kayak Bang Bari. Hah? Hah? Maksud lu apa kok? Cina? Kenal Bukan Cina. Kenal ini kali. Gua juga ngerasa. Kenal siapa bangsat? Ya banyak kan yang lu kenal banyak. Ya udah. Gue juga ngerasain di mana mantan. Gue juga ngerasain di mana. Lu bisa baca gak sih? Sini gue yang baca deh. Gak usah. Yang terakhir gue yang baca. Gak mau. Jangan. Yang terakhir itu udah ada. Nah, gue juga ngerasain di mana mantan chat saat-saat kita mau ulang tahun doang. ntar dulu Yud. Hah? Sal, udah mau setengah jam Sal. Oh iya. Ya udah. Dimatiin dulu terus dulu, ya. kayak tadi. Dah. Dari Eko Putra. Halo, gua Eko. Gak usah teriak-teriak. Gak usah. Lu jangan teriak-teriak Yud. Gak usah disebut nama bang. Oke kok. Kenapa diulang sih? Lah kan ini tadi kan, jadi gue ulang lah dari situ lah. Di sini gue mau cerita kalau gue sama kayak Bang Bari. Lah, sama gua. Sama kan, makanya tulisannya sama tadi. Gue juga ngerasain di mana mantan chat saat-saat kita mau ulang tahun doang. Cerita yang itu. Iya. Pas ulang tahun selesai, chat pun juga selesai. Enggak. Ulang tahun selesai kan lu meninggal berarti. Enggak ulang tahun iya, lagi. Bener. Lu maksudnya gimana kok? Lu mau enggak gue sebut nama tapi lu ngajak berantem anjing. Eko. Oke. Eko oke. Saat kita mau ulang tahun doang, pas ulang tahun selesai, chat pun juga selesai. Seperti itu berulang terus. Dan ini udah tahun ketiga gua putus. Dan dia selalu chat hanya saat gua ulang tahun. Padahal mah gua nggak butuh ucapan. Gua cuma butuh lu balik lagi ke gua. Nggak jelas lu. Dan itu perempuan yang kesekian. Dan itu Anjing, lu bisa baca gak sih? Bisa, ini gue dari tadi ngapain sih kalau bukan baca. Dan itu perempuan yang kesekian nyakitin gue. Dan sekarang gue benci banget sama cewek, kecuali ibu gue. Karena dari kecil gue tuh selalu disakitin terus sama cewek. Mulai dari pacaran pas SD sampai SMA. Dan sekarang gue gak percaya hubungan lagi. Seks bebas dan bokep membuat gue terlalu nyaman dengan kesendirian gue. Bangsat lu. Anjing, kenapa seks bebas bangsat? Lu aneh. Enggak. Sekarang gini, gue tuh kadang suka nggak percaya Yud sama orang yang selalu menganggap dirinya tersakiti. Iya. Karena itu tuh kesannya jadi kayak nyalahin satu orang Betul. doang. Padahal bisa jadi dalam sebuah pertengkaran itu ada kesalahan dari dua belah pihak sih, gue yakin. Bener. Nggak cuma satu, Betul. pasti ada dua. Iya. Nah makanya gue kadang tuh, mungkin dulu gue seperti itu karena dulu nih ya mungkin masih bocah ya. Sekarang tuh gue jadi mikir kayak kalau cuma nyalahin sepihak jadinya kayak nggak adil nggak sih, kayak lu tuh gue tersakiti, gue nggak percaya sama perempuan, padahal bisa jadi perempuan itu begitu karena ada elunya yang men-trigger itu. Iya. Jadi sebenarnya nggak bisa lu menyalahkan sepenuhnya ke perempuan. Sebenarnya menurut gue gitu. Gue nggak paham dah lu ngomong apa. Diulang deh, coba dah. Anjing. Itu orang. Kan dia bilang kan dia sekarang Tersakiti jadi nggak percaya sama perempuan. Ya. Karena dia bilang dia selalu tersakiti dari SD. Nah, gua agak nggak setuju sama omongan kayak gitu. Omongan selalu tersakiti, jadi nggak percaya lagi sama perempuan selain ibu gua jadi benci. Padahal mungkin dia tersakiti tuh nggak sepenuhnya
karena si perempuan itu doang dong. Bisa jadi ada kesalahan si cowoknya juga yang membuat si perempuan jadi pergi. Ujungnya si cowok ini merasa tersakiti. Si ini kemana nih? Enggak, ini gerakan doang, enggak usah lu iniin. Anjing. Sampai SMA. Dilanjutin begitu. Aneh banget pemotongannya. Jadi gimana bang, solusi biar gua mudah buka hati buat yang baru lagi? Disclaimer, gua nggak jelek bang, serius. Miskin juga enggak, cuma cewek. Wah, nggak cuma cewek aja yang Las, salam. Apa yang itu apa? Ini gua nggak mau nyebut ah. Coba gua baca deh. Ya udah lu yang baca. Gua pengen lihat doang apa sih yang diomongin maksudnya. Gitu. Oh, alah, cuma cewek aja yang bangsat doang. Emang kenapa sih? Kok lu bisa sih berani ngomong begitu? Lah, kan dia yang ngomong bukan gua. Gua mah nyampein doang. Las, salam Bang Bari sama Bang Yuda, semoga sehat dan bahagia, yang penting cepet kaya. Amin. Ya Allah. Cepet kaya, gue pengen banget kaya biar bisa beli motor. Lah, emang nggak boleh? Ya boleh. Maksudnya kenapa sih lu? Emi Rohmah. Kenapa sih nggak diselesain dulu omongan, baru lanjutin? Anjing, ditinggal mulu gua. Sama siapa? Melo. Jadi nggak percaya gua sama laki-laki. Dari SD, SMP. Kecuali bapak lu ya? Iya. SMA. Gua mahasiswa semester 8 bang. Mahasiswi. Harusnya mahasiswi ya? Emi Rohmah mah sering ini ke kita ya? Iya, cewek dia. Iya, cewek. Tapi dia nulisnya kan gue sesuai tulisan. Ya udah. Gue mahasiswa semester 8 bang. Lagi bergulat sama skripsi. Enggak. Emi Rohmah. Enggak, maksudnya bergelut kali ya? Yang makanya nggak tahu. Tapi kenapa bergulat? Kenapa kata yang lu pilih adalah apa emang jangan-jangan lu beneran bergulat? Bener, bab 1-nya dibanting. Bab 2 dicok slam. Iya. Bab 3 dikunci. Bab 4 megang ujung ring. Biar dilepas kunciannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua angkatan pertama di jurusan gua bang. Nggak ada contoh. Karena emang nggak ada cutting. Ada saran nggak Bang Yud biar nggak males buat revisian? Emi Rohmah, gua aja males. Ya udah aja kuliahnya nggak selesai. Gua aja nggak kelar karena males revisian. Iya benar. Lu udah tinggal skripsi doang ya? Tinggal tugas. Ya tinggal konser. Skripsi sama PPL. PPL tuh apa? Ini pondok. Pondok pesantren lagi. Keren, PPL tuh papale. Bagus. Jokes lu kekinian gue suka. Kekinian bagus gua. Wih, gila. Gokil nih, gua habis ngeluarin ide tuh. Enggak, kenapa sih lu pakai itunya begitu? Biar enggak usah, gua takut kenceng-kenceng. Oh iya, karena iya sih. Halo, bener iya. Udah gini aja aman lah. Ketaker ya bener. Kalau misalnya ketutup gini kayaknya perasaannya kayaknya pelan. Iya, kurang makanya kencang. udah gua gini aja aman. Gua takut udah selesai tuh Emi Rohmah gitu doang. Udah. Males revisi. Iya. Wah itu sulit sih kalau kayak gitu tuh. Sulitnya? Iya kan maksudnya itu mah balik ke pribadi masing-masing. Iya. Lu aja males lu gak nemu jawabannya. Sok mau ngasih saran ke orang kan gak mungkin. Iya makanya kalau dia nanya saran, dia nanya ke bukan pilihan yang tepat sebenarnya. Iya. Udah gitu dong. Kenapa tiba-tiba nanya? Itu doang yang baru ngirim. Itu doang, 3 orang itu. Terima kasih. Itu mah jatuhnya malah jadi minta solusi ya. 2 orang minta solusi. Enggak, maksudnya tuh lu misalnya pengen curhat. Lu punya nggak orang yang lu pengen gini deh, misalkan lu punya orang yang lu kagumi dari jauh, lu nggak berani ngomong, lu cerita ke kita. Anjing gue lagi ngomong. Ya emang nggak boleh. Kenapa lu jadi gas? Kok jadi gas? Maaf. Ya maksudnya kalau lu punya gitu, lu ceritain ke kita, nanti kita sampaikan. Ada gue. Orang, kenapa lu? Oh, gue kira lu nanya gua. Ya kalau lu ada boleh. Nggak usah lah. Lu udah nikah juga lu. Ya makanya kan lu bilang tadi ada kalau ada orang. Iya maksudnya adalah orang yang siapa gitu pendengar gitu-gitu, slow aja. Aman Pak Haji, lampu aman. Ya aman, nggak pakai juga. Aman. Itu emang properti, properti.
Presiden kita, studio ini kan Senapindo. Selamat datang di podcast Senin Kamis. Tiba-tiba opening lu. Lah ini baru datang bintang tamunya. Cek. Ih, ngeri banget ya. Ada videonya? Ada Pak. Baru season baru. Season baru kita pakai video sekarang. Keren. Iya, benar. Kita ada kamera loh. Iya, ada. Pakai aja. Oh, boleh. Ya, lah. Boleh. Yang nggak bolehin siapa? Siapa yang nggak bolehin tadi? Semua barang yang ada di sini, apapun itu boleh dipakai sama anak stand up Indo. Wah, ngeri. Boleh. Ini tadi katanya mau sama Yuda mau dibawa pulang. Enggak. Mau dipakai di rumah, boleh nggak? Enggak. Lu. Oh, gue ralat ya. Semua barang yang ada di tempat ini boleh dipakai sama anak stand up Indo. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Sama anak Senapindo. Sama anak stand up Indo. Keren alatnya ini. Keren emang nih roadcaster keren banget. Ngomongin apa nih? Ngomongin apa? Enggak. Ngomong nggak ada, kita random aja Pak Ajis kalau podcast. Suara lu kejauhan. Iya. Lu kejauhan, makanya kan gue bilang mic-nya begini. Jangan atasnya. Tuh, nggak ngerti alat lu. Oh, Nudin nyontoinnya atasnya. Suara gue bulat nggak Pak Ajis? Bulat. Lah suara gue juga bulat. Coba. Bulat. Ger. Itu. Gampang ya lucu ya. Gampang lucu. Belok-belok dikit aja. Apa belok, udah gitu aja. Yang penting kaget orang. Aduh. Nah, ya. Kenapa Pak Ajis? Ada yang kurang studio? Enggak sih. Oh iya. Kita nggak boleh ngerasa kurang terus lah. Oh benar, bersyukur. Apa yang udah ada, Betul. syukurin. Tapi nggak usah, jangan ngerasa puas juga. Jangan, lu tuh. Apa sih? Suka gitu dia. Suka apa dia? Dia suka cepet ngerasa paus. Puas mas. Enggak, dia emang kadang-kadang suka nyembur dari pala airnya. Kalau dia suka ngerasa paus kayak gua. Kenapa? Ini Wah, di paus. Nah ya. Kenapa? Anjing apaan? Begitu dong. Suara lu kejauhan. Iya. Nah, Gak ngerti teknologi dia. harus tuh. ngambil tengahnya. Ih, nggak ngerti orang. Tapi suara Pak Ajis kok enak banget ya? Iya, suara penyiar banget ya. Iya. Ya gimana dong? Ya gimana dong? Namanya juga penyair. Gue ganggu ya? Hah? Ganggu ya gue? Enggak dong, bebas di sini. Orang emang iya. Gue emang selalu masuk di setiap orang yang memakai studio ini. Oh, enggak Iya, apa-apa, enggak apa-apa. Kita justru seneng ada yang mau masuk ke sini. Iya. Orang dari tadi kita bingung ngobrol apa. Iya. Nungguin durasi doang. Paling enggak kan kalau gini kan ada yang bisa ditanya. Ada yang bisa jadi. dibahas. Pak Ajis mau nanya enggak? Harusnya kita yang nanya dong. Oh, iya. Kan ada tamu. Oh iya. Nanti bakal ada live ya stand up Indo di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yuda akan jadi ustad. Yuda. Yuda. Braja Musti. Ustad A Yuda. Ustadz Yuda. Nama segmennya gimana nih Pak Ustadz? Nah itu nama segmennya. Ada. Kita bikin azan. Dia pakai jenggot-jenggotan lagi dong. Iya pakai lu. Pakai gua. Biar kalau lu ngomong salah orang nggak tahu lu yang mana. Iya bener. Enggak, tapi dia paling kesel Pak Ajis pakai jenggot-jenggotan itu. Suka kemakan. Iya dia bilang, Iya, "Buset, bener. kemakan mulu jenggotnya sama dia." Bagus. Nggak apa-apa. Gimik. Iya. Bener. Kadang. Suaranya enak ya. Suaranya enak bagus suara. banget. Yuda Braja Musti. Ya, Barry William. Musti ngapain sih? Diem ngapain sih? Nah ntar opening lu gitu. Nama gaya Iya, Yuda Braja Musti. Iya. Terus ntar ada yang nanya lu harus siap terus ya. Oh iya, siap. Musti ngapain lu Siap. jawab. Siap, oke. Musti, ya gitu. Kita bikin beda-beda berarti. Wih, Iya lah, 30 hari. Iya. 30 hari. Kuat sih Yuda mah. 29 lah. Nah, satu harinya? Ya, gimana ntar itunya hilal kan? Oh iya benar. Iya gimana? Lagi ngapain nih? Ini ngobrol aja. Oh, Yuda guru musik. wih, Bari guru singa. guru singa itu yang patah tulang. Patah tulang. Patah tulang kan? Pondok tulang. kelapa kan? Hah? Pondok kelapa. Pondok kelapa. Pondok kelapa ya? Pondok kelapa. Oh iya benar. Gak tahu gue. Aduh dingin Lah kalau yang di Fatmawati apa? Haji Naim. Oh beda ya. Cilandak Radal. Iya Radal, dekat-dekat situ. Haji Naim. Oh Haji Naim. Haji Naim. Beda. Oh diem. Gak apa-apa. Emang apa-apa emang podcast kita mah banyak diemnya. Ciri khasnya dead air. Namanya PSK. PSK. Podcast Senin Kemis. berarti tayangnya tiap Rabu. Ger. Gampang bener. Emang gitu enak. Komedi tuh enak. Iya, kenapa? Bener. Tapi giliran dipikirin susah.
Emang harus ngalir aja. Makanya gue ngakhir lu. Waktu gue ada di Padi Reborn. Karena gue gak mau mikir. Biar orang yang mikir. Iya, ngasih beban. Udah gak lagi sekarang. Padi Rebornnya atau orangnya? Guanya. Iya, guanya kan jadi ikut berhenti juga. Oh lu ya? Hah? Oh lu orangnya? Gak apa-apa. Kerjaan tuh datang silih berganti. Benar. Tapi kalau bisa jangan silih-silih lah. Bener sih. Kalau bisa. Tapi insya Allah nanti bulan puasa jadi berkah. Amin, benar. Gara-gara tayang 30 hari. Betul. Orang-orang makin gak tahu lu siapa. Karena lu pakai jenggot. Karena lu bukan jadi diri lu sendiri. Udah, silakan dilanjut ya. Oke. Saya mau cek studio sebelah juga dipakai. Oh iya benar. Kalau gitu. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang di podcast Senin Kemis episode kedua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tiba-tiba. Dah coba. Udah nih Bar. Udah.